Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Samara. Ketemu lagi kita dengan salah satu kegiatan Samara kali ini adalah melihat eh, sebuah mahakarya dari seorang maestro lukis yang terkenal di dunia, Vincent van Gogh. Saya berada di depan salah satu replika lukisannya, Almond Blossoms dari Van Gogh. Menarik sekali, di sini dibuat juga replika tempat tidur dari Vincent van Gogh. Vincent membuat beberapa versi lukisan dari kamar tidurnya ini yang berada di Arles, sebuah kota di Prancis Selatan, di mana dia pernah tinggal bersama sahabatnya Paul Gauguin. Berkali-kali dia melukis, ada, kalau tidak salah ada 3 versi dari lukisan ini. Satu dibuat pada saat dia berada di Arles, dan ada 2 lagi versi yang dia buat pada saat dia sudah masuk dalam asylum di Saint-Rémy, pada saat dia harus melakukan perawatan untuk gangguan mentalnya. Bagi yang pernah melihat, membaca atau mendengar mengenai Vincent van Gogh, pasti pernah melihat lukisannya tentang bunga matahari. Vincent sangat menyukai bunga matahari. Ada banyak lukisan, lebih dari 3, 5 kalau tidak salah ya, lukisan Van Gogh tentang bunga matahari ini. Dia seperti merepresentasikan warna kuning dari bunga matahari ini sebagai sebuah harapan kesejahteraan. Jadi banyak hasil karyanya yang terinspirasi dari bunga matahari. Nah, kita lihat di situ ya, salah satu yang pernah disampaikan Van Gogh dalam suratnya pada adiknya, dia mengatakan bahwa bunga matahari adalah milikku dengan cara tertentu. Oh iya, Vincent van Gogh ini senang sekali menulis surat. Banyak kita bisa mengetahui tentang beliau dari surat-surat yang dikirimkan kepada adiknya. Dia selalu bersurat kepada adiknya yang bernama Theo. Mereka sangat akrab, dan Theo yang selalu mensupport Vincent van Gogh pada awal-awal karirnya sebagai pelukis. Selalu di-support adiknya, baik dari segi semangat maupun finansial. Pada saat Vincent sudah harus pindah ke Perancis, Theo lah yang mensupport Vincent van Gogh dengan mengirimkan bantuan untuk hidupnya di Perancis. Kata Vincent, seseorang harus bekerja dan berani untuk bertahan hidup. Jika benar-benar mencintai alam, maka Anda akan menemukan keindahannya di mana-mana. Jadi semua lingkungan yang berada di dalam kehidupan Vincent van Gogh banyak sekali dituangkan dalam lukisan-lukisannya. Ada seperti yang kita lihat, bunga matahari, ada kebun anggur, ada kafe, dan salah satu yang paling terkenal lainnya adalah Starry Nights. Tadi saya bercerita kalau Vincent ini sangat dekat dengan adiknya yang bernama Theo. Ini kebetulan juga dimasukkan ke sini ya, lukisan Vincent yang merupakan bunga-bunga almond ini bertepatan ketika Theo mempunyai anak laki-laki. Dia
terinspirasi dari kelahiran keponakannya ini dan melukis bunga almond ini. Jadi Theo sangat bersemangat dengan kelahiran keponakannya. Dan keponakannya ini dinamakan oleh Theo juga sebagai William van Gogh. Vincent banyak dalam tulisannya menyampaikan beberapa hal yang sangat menginspirasi, beberapa hal yang sangat menyentuh. Salah satunya adalah dia mengatakan, saya ingin menyentuh orang dengan karya seni saya, dan saya ingin mereka mengatakan dia merasakan apa yang saya lukis ini dengan sangat mendalam dan merasakan kelembutan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan memasuki ruangan yang akan menyajikan sebuah video yang menampilkan mahakarya dari Vincent van Gogh dalam sebuah lukisan yang hidup. Kita lihat ya bagaimana istimewanya lukisan-lukisan Vincent van Gogh yang diaplikasikan dalam sebuah teknologi yang terkini. Yuk. Dia sangat mencintai alam, bahkan dia menumpahkan kecintaannya itu juga dalam karyanya yang kita lihat di sini, bahan-bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, di situ juga terselip lagi ada sedikit bunga matahari. Ini Couple in the Forest kalau nggak salah judulnya lukisan ini. Ini kalau saya tidak salah ya, dia melukis di Paris, masih di Paris, di sekitar Montmartre. Ini masih karya-karya awal Vincent pada saat dia baru pindah ke Paris. Ya, sekali lagi terinspirasi dari alam. Ini lukisan-lukisan Vincent tentang bunga-bunga. Selain bunga matahari, dia juga melukis bunga lili, bunga mawar, gladiol juga ada, peonis. Vincent sangat produktif. Hampir semua bunga dia pernah lukis. Terinspirasi dari pelukis Jepang. Ini saat dia melukis almond blossoms yang ya sangat terasa pengaruh Jepang di sini. Bisa dilihat ya betapa hidupnya lukisan Vincent dengan bunga kelopak-kelopak yang berguguran. Makin bisa merasakan keindahan dari mahakarya Vincent van Gogh. Nah, ini juga salah satu lukisannya yang sangat terkenal, bunga lili ya, iris, bunga iris. Nah,
ini sangat sangat terlihat betapa Vincent mencoba hal baru dengan melihat gaya pelukis-pelukis Jepang saat itu. Nah, ini khusus yang ini terinspirasi dari teknik melukis Jepang yang berupa apa ya, cukilan-cukilan kayu sebenarnya. Kalau Jepang ini dia meniru. Saya lupa nama pelukisnya. Aslinya lukisan yang dilukis oleh pelukis Jepang ini berupa cukilan-cukilan kayu, hujan. Tapi Vincent menuangkannya dalam karya lukis cat minyak. Cukup banyak lukisan Vincent yang terpengaruh pada karya seni Jepang. Sangat pantas ya disebut mahakarya. Seorang wanita memakai kimono tapi dengan gaya lukisan Vincent van Gogh yang sangat khas. Sepertinya ini adalah lukisan awal saat Vincent masih di Belanda. Di sekelilingnya masih belum sejahtera, masih banyak masyarakat yang memang benar bergantung pada pertanian, pertambangan. Awal tahun 1900, setelah 2 tahun kalau tidak salah ya, Vincent tinggal di Paris. Dia memutuskan untuk pindah ke art karena dia sudah mulai tidak menyukai kehiruk-pikukan kehidupan di kota besar di Paris. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke art di selatan Prancis. Di situ banyak dia hasilkan karya. Mungkin yang paling produktif pada saat dia di art. Untuk lukisan bunga matahari dia melukis beberapa versi yang tersebar di beberapa museum di seluruh dunia. Ketika di art sudah mulai banyak lukisan-lukisan Vincent yang mengekspos warna kuning, cerah, kecerahan. Karena bagi Vincent warna kuning mencerminkan sebuah harapan. Vincent juga banyak menghasilkan karya yang memperlihatkan lifestyle pada zamannya. Dia menggambarkan, contohnya misalnya dia ingin mengekspresikan lukisan kafe sebagai tempat orang bisa merusak dirinya. Dia juga melukis beberapa wanita yang pernah dekat dengan dia.
Vincent, teman merupakan treasures. Vincent sangat menghargai pertemanan. Bahkan dengan Paul Gauguin, dia walaupun sering berseteru, tapi Gauguin tetap menemani Vincent. Ini yang pernah ditulis Vincent. Teman dekat adalah harta kita dalam hidup kita. Teman, terkadang mereka lebih tahu mengenai kita dari kita sendiri. Ini ada lukisan beberapa orang yang pernah dekat atau beberapa teman dari Vincent van Gogh. Tadi saya sempat mengatakan bahwa Vincent senang menulis surat, terutama kepada adiknya Theo. Ini kita lihat beberapa surat-surat Vincent kepada adiknya, dan sangat sering saat Vincent menulis surat kepada adiknya, dia juga membuat sketsa di dalam suratnya. Vincent bilang, terkadang ketika melukis dia dalam keadaan tidak sadar, hanya mencoret-coret. Karena bagi dia, goresan kuas itu merupakan sebuah ekspresi atau sebuah ungkapan, sebuah kata, sebuah kalimat. Jadi bagi Vincent, apapun yang dia goreskan adalah speech-nya dia. Ya, tahun 1888 sampai 1890, sebuah hal yang menyedihkan. Vincent menyadari bahwa dia memiliki gangguan mental dan dia memutuskan untuk menyerahkan diri pada rumah sakit di Saint-Rémy. Tetapi justru pada saat dia berada di asylum di Saint-Rémy ini, dia banyak sekali menghasilkan karya. Karena sebagai makhluk, Vincent bilang dia harus terus menghasilkan karya. Bahkan karena terus berkarya, terkadang Vincent tidak berbicara pada siapapun. Dia menyadari bahwa
bukan hal yang baik. Tapi dia juga menyadari mungkin dia akan terus seperti itu. Tapi satu hal yang Vincent juga menyadari bahwa suatu saat semuanya akan menjadi lebih baik. Ini sebuah mahakarya yang menjadi favorit saya. Tidak hanya saya, bahkan semua orang, hampir semua orang yang melihat lukisan Vincent sangat menyukai karya ini. Starry Nights. Karena ketika Vincent merasa putus asa, dia selalu melihat bintang. Untuk kembali menyemangati hidupnya. Starry Nights juga ada beberapa versi yang dilukis Vincent. Dengan teknologi ini kita bisa merasakan ya, bisa melihat bagaimana bintang itu bisa bergerak. Jadi kita bisa merasakan sepertinya apa yang dipikirkan oleh Vincent van Gogh saat melukis lukisan ini. Tahun 1890 Vincent kembali berpindah ke daerah Auvers-sur-Oise. Sini dia pernah mengatakan, saya tidak bisa mengubah fakta bahwa lukisan saya tidak laku. Tetapi waktulah yang akan membuktikan bahwa lukisan-lukisan saya ini akan sangat berharga, melebihi harga dari cat yang sudah tergores. Ada sebuah quotes yang bagus dari Vincent. I feel a certain calm. There is safety in midst of danger. Sangat bergairah, sangat antusias dalam berkarya. Bahkan dia mengatakan, saya lebih baik mati dalam bergelora daripada dalam kebosanan. Di Auvers-sur-Oise ini Vincent menjalani akhir dari kehidupannya. Walaupun dengan gangguan mentalnya, Vincent tetap mengatakan bahwa dia tidak akan hidup tanpa cinta. Dari sebuah kehidupan saat-saat dia di Auvers-sur-Oise. Beliau mengatakan, suatu saat kematian akan membawa kita kepada bintang.
pelukis yang banyak menuangkan karyanya dalam lukisan-lukisan yang indah, tapi dia mengatakan tidak ada yang lebih artistik selain mencintai sesama. Cinta adalah sesuatu yang abadi. Aspeknya bisa berbeda, tapi esensinya tetaplah sama. Kita lihat di sini beberapa potret diri dari Vincent van Gogh. Dia senang beberapa lukisannya tentang potret diri dalam beberapa versi, banyak dihasilkan Vincent. Bahkan sangat menyedihkan, lukisan saat dia sudah mencapai puncak pada gangguan mentalnya dengan memotong telinganya pun dia sampaikan dalam lukisannya. Terima kasih sahabat Samara yang sudah menyaksikan kegiatan Samara hari ini bersama Vincent van Gogh. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Seperti Van Gogh bilang, saya tidak tahu sesuatu yang pasti, tetapi dengan melihat bintang, kita bisa bermimpi. Kita tidak tahu apa-apa yang pasti, tetapi dengan melihat karya-karya yang baik, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.